Begalan Banyumasan merupakan sebuah pertunjukan adat yang berasal dari daerah Banyumas, Jawa Tengah, yang biasanya ditampilkan dalam rangkaian upacara pernikahan. Secara harfiah, begalan berasal dari kata begal yang berarti perampokan. Namun dalam konteks budaya Banyumas, begalan bukanlah aksi kriminal, melainkan seni tutur yang dikemas dalam bentuk lawakan dan simbolisme. Begalan biasanya dilakukan oleh dua orang pelakon yang disebut sebagai reka guna dan guna reka. Reka guna berasal dari kata reka yang berarti merancang dan kata guna yang berarti fungsi atau manfaat. Dalam konteks begalan, reka guna adalah pelakon yang berperan menciptakan makna dan fungsi dari benda-benda yang dipertunjukkan. Sedangkan guna reka berasal dari kata guna yang berarti manfaat dan kata reka yang berarti cipta. Guna reka adalah pelakon yang memanfaatkan reka cipta itu untuk menciptakan adegan, humor, dan konflik dalam pertunjukan. Berikut merupakan wawancara kami bersama narasumber yang bernama Bapak Uung, selaku salah satu pelakon begalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, Bapak kami dari Universitas Jenderal Sudirman, Fakultas Ilmu Budaya dari Pendidikan Bahasa Indonesia, izin untuk mewawancarai Mbah Uung sebagai narasumber kita kali ini, yaitu sebagai pelakon begalan. Saya silakan Mbah Uung untuk memperkenalkan diri. Nama saya lengkap itu Uung Jumadi MS. Kalau nama panggilan di seni budaya begalan itu Mbah. Mbah Uung perkenalkan asli dari Tambak Sugra RT 5 RW 5. Alhamdulillah Mbah Uung melaksanakan begalan sejak tahun 2004. Itu sudah mulai kinerja di acara adat begalan Banyumas. Izinkan kami untuk menanyakan beberapa hal pada Mbah Uung terkait tentang begalan. Dalam monggo. Di pertanyaan yang pertama itu, boleh Mbah Uung ceritakan tentang sedikit apa itu tradisi begalan di Banyumas? Tradisi begalan itu adalah salah satu tradisi adat Banyumas. Jadi di daerah lain itu begalan nggak ada. Umpamanya kok di Jakarta ada, berarti orang yang punya hajat salah satu diantaranya adalah orang dari Banyumas. Jadi adat begalan itu adalah biasanya dilaksanakan oleh orang-orang Banyumas. Dan begalan itu dari mulainya besanannya Bupati Banyumas sama Bupati Purbalingga. Ada yang bercerita, karena cerita ini macam ya, ada yang sejak tahun 1500 sekian itu begalan sudah ada. Ada yang 1800 sekian ada. Cuman Mbah Uung tidak mendalami dari tahun berapakah yang benar begalan itu dilaksanakan. Karena intinya Mbah Uung adalah melaksanakan begalan dari tahun 2004 sampai sekarang. Mungkin sampai titik terakhir nanti tetap akan melaksanakan budaya Banyumasan yang berbentuk begalan. Begalan itu ada di beberapa penggunaan properti dalam gadis tersebut. Boleh Bapak sedikit menjelaskan apa aja filosofi atau makna dari setiap properti yang diputuskan dalam begalan tersebut? Ya, properti untuk melaksanakan begalan Banyumasan itu biasanya alat dapur. Itu di Kabupaten Banyumas itu alat dapur. Ada 12 macam. Ada ilir, ada ian, ada kusan, ada sibur, ada irus, ada mutu, ada ciri, ada pari, ada sorok, ada pikulan, sapu, ada beras kunir. Properti alat begalan itu adalah mengandung filosofi arti untuk nanti bisa dilaksanakan oleh pengantin berdua agar supaya hidupnya betul-betul tertata sesuai dengan properti yang dibawa oleh juru begal tersebut. Karena properti itu adalah maknanya bagus sekali. Mungkin panjenengan mau tanya salah satu atau beberapa properti yang mau ditanyakan, monggo. Ini Pak, apa filosofi dari properti mungkin mutu kali Mutu, ciri ini? ya. Mutu itu adalah biasanya menggambarkan punyanya seorang laki-laki. Kalau cirinya itu menggambarkan punyanya seorang perempuan. Di antaranya adalah kalau ciri sudah mempunyai mutu alias pasangannya, atau mutu punya pasangannya ciri. Kalau orang bercerita kalau mau ngulik sambel itu ciri ya harus pakai mutunya pasangannya, mutu ya harus pasangannya cirinya. Jangan sampai jangan sampai pinjam cirinya orang lain atau mutunya orang lain. Ada juga yang dengan Jawa mutu, demut-emut sing wis kemetu. Berarti mengingat apa yang sudah
dibicarakan atau diomongkan. Mutu digawe sekang watu itu bisa ngemut-emut aja kelalen karo sing 5 wektu itu juga. Sapu itu isinya banyak, sadanya itu banyak ya. Nggak mungkin sapu itu sadanya satu, karena kalau sapu cuma satu berarti bukan sapu, dan kalau satu namanya sada itu gampang banget dipatahkan. Tapi kalau menjadi sebuah sapu adalah filosofinya persatuan dan kesatuan. Kalau antara suami dan istri bersatu kita teguh, kalau kok sampai bercerai pasti akan runtuh. Beras. Nah, ngapa tadi Mbak O menyampaikan berasnya kok beras kuning? Maksudnya beras yang dikasih warna kuning. Itu beras dengan filosofisnya beras nguber marang barang sing dadakan waras. Maksudnya apa yang menjadi supaya semuanya akan bisa aman nyaman, waras. Itu pakainya harus benar kunir saka tembung nguber barang kang waras, berase kuning kudu nganggo laku yang bening. Jadi wong nek kepengin selamat ya harus dengan melaksanakan tingkah laku yang baik yang bening. Dalam pelaksanaan begalan ini Pak, apakah ada perubahan dari pelaksanaan yang dulu dengan yang sekarang? Kalau setahu Mbak Oong dari 2004 sampai dengan 2025 ini yang dilaksanakan oleh Mbak Oong kayaknya sama. Tidak ada perubahan. Ada perubahan, tapi kalau biasanya di Jakarta. Contoh, begalan itu yang isinya properti tersebut, kadang kalau di Jakarta itu ditambahi ada magicom, ada bahan pakaian itu. Itu kan propertinya tambahan, berarti ada perubahan. Tapi untuk di daerah Jakarta atau mungkin Bandung dan sebagainya. Tapi kalau di daerah Banyumas ya itu aja. Ya tetap sama ya, tidak ada perubahan. Walaupun sekarang ada magicom, ada kulkasnya nggak pernah begitu. Lain daripada yang 12. Menurut Mbak itu gimana sih cara biar generasi muda itu ikut terlibat dalam pelestarian budaya begalan ini? Kalau sekarang mengajak kepada pemuda-pemuda agar supaya bisa menjadi generasi penerus, ini sekarang sulit Mbak. Sulit karena apa? Yang namanya begalan itu sebenarnya itu yang melaksanakan itu orang yang sudah punya cucu atau orang yang sudah tua. Jadi kalau umpamanya kalau ada anak masih bujangan kok supaya ikut begalan itu adalah salah satu untuk melestarikan budaya untuk ke depan. Si pemuda itu ya biasanya kaitannya dengan adanya finansial. Karena tadi ada yang punya pendapat bahwa begalan itu yang melaksanakan orang yang sudah sepuh, orang yang sudah tua, dan orang yang sepuh, orang yang sudah tua sekarang juga sudah jarang yang bisa melaksanakan adat tersebut. Selama ini tantangan Mbak Ung itu apa aja sih Pak dalam melakukan begalan ini? Kalau tantangan sebagai juru begal itu sebetulnya ya nggak ada tantangan ya, karena begalan itu kan jauh sebelumnya sudah direncanakan oleh pihak yang punya adat itu untuk melaksanakan adat begalan. Dan alhamdulillah kenapa Mbak Ung mengatakan tidak ada tantangannya, karena di Kabupaten Banyumas itu ada sebuah komunitas yang kaitannya adalah menyamakan fee tersebut ya. Kalau si A bisa membayar dalam satu acara begalan, ada yang bayar 1.000, ada 1 juta, ada yang membayar 850, itu sekarang sudah kompak. Tapi kalau begalan kok sekarang di bawah 700 itu banyak sekali tukang begalnya nggak mau. Bilang nggak ada tantangan, kalau Mbak Ung itu semakin banyak penonton itu semakin semangat. Tantangannya yaitu nak begalan orang nanam ponge ya, bila tantangan orang nanam nonton ya gitu. Pertanyaan selanjutnya, harapan Mbak Ung terkait dengan keberlanjutan tradisi begalan ini untuk masa depan? Ya harapannya Mbak Ung tadi sesuai pertanyaan panjenengan, semoga anak-anak muda sekarang itu pada mau berlatih, pada mau sinau untuk melestarikan budaya begalan Banyumasan tidak akan punah dan tidak akan hilang. Amin. Halo Kak. Halo. Sebelumnya perkenalkan dulu. Oke, kenalin aku Venia Putri Ardiansyah, bisa dipanggil Venia. Di sini saya mau mewawancarai Kakak mengenai begalan nih. Apakah Kakak itu suka lihat begalan seperti itu? Sebenarnya bukan suka ya, tapi kayak nggak sengaja gitu loh. Kalau misal kita ke nikahan tuh tiba-tiba ada begalan gitu. Tanggapan Kakak waktu lihat kesenian begalan itu seperti apa? Jujur kayak takjub juga ya ngelihat adat-adat yang ada di Jawa itu. Dan kalau misalnya aku ke nikahan tuh nggak semuanya tuh ada begalan gitu loh. Jadi kayak jarang-jarang juga. Iya. Baik, pertanyaan pertama, apakah kamu tahu begalan? Ya, saya tahu. Menurut kamu begalan itu patut dilestarikan atau enggak sih? Menurut saya patut dilestarikan karena begalan memiliki nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Baik, pertanyaan yang ketiga, menurut kamu bagaimana sih cara melestarikan anak muda zaman sekarang agar tradisi begalan ini tidak punah? Menurut saya dengan mengembangkan dan memperkenalkan begalan ke generasi selanjutnya melalui media sosial seperti TikTok, YouTube, Instagram, dan lain-lain.